ya harus ke bawah, turun bersama-sama, kompak kita bersama-sama, tidak kompak. 6 partai koalisi itu penting. Ini kan amanah, penting, ini kan amanah undang-undang. Iya, oke, amanah undang-undang. Berarti itu penting berarti. Di balik itu semua, ini juga harga diri koalisi, bukan seperti itu? Ya. Pak Ahmad Fikri, politik Kampar hari ini dihebohkan dengan pengisian jabatan wakil Bupati Kampar. Kemarin, bukan 2 hari yang lalu, saya menerima kiriman foto yang berisikan surat rekomendasi. Pertanyaan pertama saya, seberapa penting kita membutuhkan seorang figur yang menjabat sebagai wakil Bupati Kampar di era itu? Jadi Pak Andi Rusli, sebelum saya menjawab pertanyaan Pak Andi Rusli, kita berbicara dulu ke belakang, mereview dulu, ya, review ya, tentang apa yang menjadi harapan dari masa Kampar. Sebenarnya bukan pada hari ini, dari awal gitu kan. Jadi kita tetap mereview perjuangan masa lalu. Ya, hanya kita harus renungkan bersama-sama. Ya. Kita dulu menangis bersama-sama, sedih bersama-sama, ketawa juga bersama-sama, memperjuangkan pasangan Pak Haji Catur, ya. Bersama yang Pak maksud ini koalisi? Yang partai koalisi Iya, bersama-sama. Itu kan partai pengusung. Ya. Partai pengusung ini kan bersama-sama. Inilah tugas daripada partai-partai pengusung ketika itu. Sesuai dengan instruksi partai masing-masing. Partai masing-masing sesuai dengan surat keputusan mereka telah menetapkan, ya, Pak Haji Catur sebagai partai pengusung. Tentu ini kita menyerahkan amanah itu oleh partai masing, wajib, tidak ada lagi, wajib kita menangkan sebagai sesuai dengan instruksi partai masing-masing. Bagaimana caranya? Ya tentu sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga, tentu dengan arahan-arahan pimpinan-pimpinan kita baik dari provinsi sampai ke DPP gitu. Tidak ada asal lain. Kita harus menang. Caranya gimana? Ya harus ke bawah, turun bersama-sama. 6 partai koalisi kompak bersama, selalu mengadakan rapat-rapat bersama, mencarikan solusinya apa, menjadi apa hambatan-hambatannya, apa kekurangan, jadi kita sepakati bersama-sama, kita mencari solusi bersama-sama. Ini berat loh. Iya, itu bukan mudah, bukan pekerjaan mudah yang dilakukan oleh partai koalisi itu. Sementara calon-calon bukan juga kita anggap enteng juga. Iya. Ketika itu gitu. Berarti saya menangkapnya seperti ini kan, ketika jabatan wabuk itu ternyata penting bagi koalisi. Ya, makanya saya bilang ini kan perjuangan berat koalisi. Dari awal kan, makanya perlu kita renungkan bersama-sama gitu kan. Saya rasa sama semuanya. Kader Golkar juga menginginkan seperti itu. Kader PKS juga seperti itu, memberikan masukan dan saran-saran juga. PKB juga seperti itu. Nasdem juga seperti itu. Gerindra juga seperti itu. Ya, 6 partai koalisi harus kompak, ya kan? Mendengar aspirasi, saran dan masukan, ya, dari kader-kadernya. Nah, tentu yang menentukan itu sesuai dengan undang-undang, ya, partai koalisi. Ini undang-undang loh yang kita jalankan, kita prioritaskan, ya, tentu kader-kader dari masing-masing partai pengusung. Kita banyak tokoh loh. Iya, betul. Dari partai-partai koalisi, ya, partai-partai pengusung. Kalau tidak ada, ini kan, saya rasa nggak mungkin tidak. Ini yang terjeleknya. Kalau tidak ada, kita masih banyak tokoh-tokoh hebat di Kampar ini. Yang bisa direkrut ya? Iya, banyak tokoh-tokoh hebat. Nggak mesti politikus berarti? Enggak. Artinya kalau kita mentok di situ. Iya, kalau kita mentok di situ, kita ruang bermainnya masih banyak orang-orang hebat kita. Profesor doktor kita masih banyak di Kampar ini, Pak. Orang-orang hebat kita masih banyak di Kampar ini gitu. Nah, ini tentu
perlu kita sepakati bersama-sama. Perlu kita rangkul. Iya, nggak mungkin tidak ada. Saya rasa jangankan dari tokoh-tokoh kita di luar, tokoh masyarakat, ya, tokoh-tokoh yang lain, itu masih banyak dengan disiplin ilmunya masing-masing, yang ahli pendidikan juga ada di situ, yang ahli ekonomi juga ada, yang pakar dalam teknik, ya, dari pakar teknologi juga banyak, semuanya ada di pokoknya cukup lah, stok ada lah. Stok masih banyak. Baik Pak Ahmad Fikri. Jadi kawan KWK, saya sudah ini kan, jabatan wakil bupati itu di mana Partai Golkar. Saya berbicara karena saya berbicara dengan petinggi Partai Golkar, itu sesuatu yang sangat penting untuk diwujudkan. Selain amanat undang-undang, konstitusi, juga ini bagian dari marwah koalisi. Mereka merasa punya tanggung jawab moral yang sangat kuat untuk mendudukkan personal yang akan menjadi wakil Bupati Kampar ke depan. Walaupun tenggang waktunya hanya tersisa sekitar 2 tahun ya Pak ya. Dan kalau seandainya figur-figur di internal itu terbatas, masih banyak, kata Pak Ahmad Fikri. Kita punya profesor yang ahli di semua bidang, pendidikan, kedokteran, ekonomi, ada semua. Nah, jadi itu kesimpulan yang bisa. Hari ini nama Pak Ahmad Fikri digadang-gadang untuk kemudian diusulkan ke DPP sebagai bakal calon ya Pak. Saya lihat di surat itu juga ada Pak Afrizal Hidayat, dan masih ada peluang untuk partai-partai lain kelihatan di koalisi. Bukankah seperti itu? Ini harga mati atau masih? Ini kan baru sebatas surat tugas. Surat tugas Yang disampaikan, yang diberikan, yang diinstruksikan oleh Ketua DPD 1 Partai Golkar. Isi surat tugas itu ada 3 kalau di Golkar ya. Iya. Yang pertama, membangun komunikasi politik dengan partai pengusung, Partai koalisi. Partai koalisi. Ya, PKS, P3, Nasdem, PKB, Gerindra. 6 partai pengusung. Inilah yang diinstruksikan oleh Ketua DPD 1 Provinsi Riau, Bapak Haji Samsua. Karena dalam anggaran dasar rumah tangga Partai Golkar, ya, seperti itu, karena saya adalah Ketua Partai Golkar Partai Kampar, ya, itu saya sudah anggaran dasar tadi itu tentu memprioritaskan partai didulukan selangkah. Maka disuruh membangun komunikasi dengan partai-partai politik. Kedua, surat tugas itu dan itu sudah kita lakukan, membangun komunikasi politik. Yang kedua, membangun komunikasi dengan Bupati Kampar, tentu dengan Bapak selaku Haji user ya, pemakai Catur Susanto gitu kan, SH. Dia juga kader Partai Golkar. Ketua harian siapa ini? Ketua harian. Bukan hanya beliau memfasilitasi sebagai dengan partai-partai koalisi gitu, ya. Beliau juga membangun juga dengan partai koalisi sebagai bupati, terus beliau sebagai pembina partai. Ini beliau sebagai pembina partai gitu. Dengan jabatannya sebagai bupati. Iya, pembina partai. Bagaimana partai-partai koalisi ini bisa bersatu tugas dari pembina partai, karena beliau pada hari ini Bupati Kampar. Sukses tanggung jawab selaku pembina partai di eksekutif termasuk ini. Ya, beliau selaku pembina partai ya. Beliau suksesnya juga ini. Saya rasa wakil beliau bupati kan. Saya rasa beliau lebih paham dengan tugas beliau sebagai Bupati Kampar, pembina partai. Apalagi beliau adalah kader dari Golkar kan. Jadi tak perlu risau lah. Karena ini juga bagian dari pembangunan. Jadi tidak perlu gitu, nggak perlu lagi kita dikte beliau. Iya. Beliau udah paham. Udah paham sekali ya. Udah paham lagi, seharusnya beliau yang mempertanyakan, ya, kepada partai-partai koalisi pada hari ini sejauh mana gitu ya. Itu seharusnya memang di undang-undang memang ini gaweannya partai koalisi, tapi beliau sebagai pembina partai politik. Berarti itu menghapus stigma di masyarakat, di media sosial bahwa Pak Catur ingin sendiri nih, kata dia. Tidak.
Itu tergantung beliau lah. Enggak, masyarakat nih yang menstigma kan seperti itu. Ya silahkan itu penilaian masyarakat kan, kita kan hal-hal yang sangat wajar aja gitu. Tetapi pada kenyataannya tidak sebenarnya. Ya itu kembali ke beliau lah kan, kita kan tidak tahu. Tapi kan Pak Ahmad Fikri dekat dengan dia, tahu lah? Enggak lah ya. Ya sebenarnya enggak tahu tidak tahu, beliau kan sudah paham dan mengerti gitu dengan tugas dan tupoksi beliau sebagai pembina partai politik dan juga sebagai kader dari Partai Golkar gitu. Enggak mungkin saya ajari beliau, enggak mungkin saya dikte beliau. Beliau sudah sangat paham sekali gitu. Tapi Pak Ahmad Fikri yakin ya, buahnya pasti manis. Terakhir ini, di ending ini, Ya, saya manis nih kelihatan. Ini kan harapan masyarakat. Iya. Sebenarnya kita harus membaca yang menjadi harapan dan keinginan masyarakat. Kita yang seharusnya harus jemput bola. Iya. Seharusnya jangan sampai masyarakat ya yang ribut duluan gitu. Muncul pikiran gitu. Jangan muncul pemikiran-pemikiran hal-hal yang negatif terhadap kita sendiri, Koalisi terhadap pemerintah dan terhadap partai-partai koalisi. Apa yang diharapkan oleh masyarakat, dan kita sudah melakukan komunikasi politik. Saya tidak mau berbicara batas waktu, tetapi walaupun dalam aturan kan punya batas waktu. Pak Ahmad Fikri yakin jauh sebelum batas waktu itu jabatan wakil bupati udah terisi. Ya kita mengharapkan seperti itu. Harapan seperti itu. Sebenarnya kan sederhana sekali gitu. Sangat sederhana sekali. Jangan ya masyarakat nanti menilai kita bahwa partai koalisi ini tidak kompak. Ya. Partai pengusung ini tidak kompak. Ya. Stigma yang seperti itu tidak kompak. Sebenarnya bangun ini dengan partai politik yang sederhana. Kan sudah ada gitu. Siapa yang bekerja? Saya tidak mengatakan tidak ada yang bekerja. Semuanya bekerja. Ini partai pengusung, partai pendukung, partai pengusung juga ada partai pendukung juga, dan juga ada simpatisan masing-masing partai kita juga. Kecewa nanti kader-kader kita masing-masing kader kita pendukung kecewa dan marah gitu. Kayak tidak ada lagi gitu kader yang dari Golkar, kader lagi yang dari PKS, kader lagi dari Gerindra, kader lagi PKB, kader lagi Nasdem, tidak ya, dari P3. Berarti dua nama tadi bukan harga mati berarti ya Pak? Silakan. Ini yang saya suka dengan Pak. Ini kayak tidak ada lagi. Kayak dunia berakhir ya? Kayak tidak ada lagi masing-masing partai itu punya kader. Ini kita dinilai. Iya. Kita dinilai oleh DPD 1. Kita dinilai juga oleh DPP kita. Iya. Pasti marah gitu. Iya. Ini siapa? Siapa dia? Ini kader Golkar enggak? Ini kader PKS tidak? Ini kader PKB tidak? Ini kader Nasdem tidak? Ini kader P3 tidak? Pasti kena undang-undang sudah jelas gitu. Ini gawainya partai koalisi. Iya. Jelas di situ gitu. Silakan munculkan figur. Proses yang akan nanti. Proses nanti, makanya inilah tanggung jawab kami sebagai kader, bingung gitu kan, kebingungan. Ya maaf ya, bukan kebingungan ya. Iya. Ya salah tafsir orang memandang ya, penafsiran yang disampaikan kepada partai-partai koalisi gitu. Iya. Saya juga dapat telepon juga, baik mungkin secara via telepon juga, ada juga yang datang ke rumah ya, kok bisa terjadi seperti ini, kok bisa berlama-lama. Apakah Golkar nggak punya kader? Apakah PKS tidak punya kader? Apakah P3 tak punya kader? P3 juga punya kader, Nasdem juga seperti itu, Gerindra juga seperti itu. Dan ini sebagai renungan. Dengan keluarnya dua nama ini dan menunggu nama-nama yang lain muncul di koalisi, kemajuan seperti apa yang sudah dicapai? Apakah masih jalan di tempat atau asik aja? Nggak serasa ini baru. Ini kan baru tahapan ini. Iya, tapi kan Pak Ahmad Fikri sudah bisa merasakan aura. Serasa ini di koalisi ini di politiknya biasa, ini kan dinamika. Dinamika betul itu proses. Di dinamika bahwa Golkar dengan
P3 sudah membangun komunikasi politik. Ya. Sudah ada kesepakatan. Sudah ada kesepahaman. Kesepakatan, keinginan untuk mewujudkan ya. Belum Ya. kesepakatan nama Pak Ahmad Ya, Fikri yang maju, bukan itu kan? Bukan kesepakatan sesuai dengan itu gitu. Ada kesepakatan tokoh-tokoh yang kita usulkan melalui partai-partai koalisi. Ya silakan nanti kalau ada lagi PKB, pokoknya ya kita rembukkan bersama-sama. Ini kan rumah kita. Iya, iya. Ya rumah kita itu kan internal kita lah, ya. Yang penting masyarakat tidak kecewa. Jangan kecewa. Ya, yang penting masyarakat tidak kecewa, apalagi kader-kader kita kan. Saya khawatirnya begini Pak Ahmad Fikri, kalau seandainya ini terus bermain di panggung-panggung yang absurd ya, saya takut masyarakat malah menghakimi partai koalisi nanti di 2022 karena tidak tuntas mengerjakan pekerjaannya untuk satu jabatan saja. Ini betul-betul serius atau tidak? Makanya saya bilang ini suatu bentuk keseriusan dari partai koalisi. Itu yang saya. Makanya ini suatu bentuk keseriusan bahwa Golkar dengan P3 sudah membangun komunikasi lebih awal. Nanti kita lemparkan lagi nanti sama partai koalisi yang lain. Let's go, jangan ada lagi perbedaan. Maka kita sepakati kita bersama-sama. Ini masih baru, ini baru apa? Semacam tahapan-tahapan, belum final. Masih panjang lagi. Panjang ceritanya gitu kan, masih panjang ceritanya. Ya kita membuktikan bahwa partai koalisi ini sudah membangun koalisi. Dia contohnya Golkar dengan P3 sudah membangun koalisi. Ini sudah memulai. Mari kita berebut. Mari nanti kita rembuk lagi sama kawan-kawan. Kita lakukan bersama-sama. Jangan kita mengatakan di luar media, ya di luar media nanti kita mengatakan kalau ada mengatakan kalau tidak apa kita apa, jangan, nggak perlu, ini kan rumah tangga kita kok. Rumah tangga kita ya tentu kita yang memutuskan sesuai dengan harapan masyarakat, sesuai dengan harapan kader-kader kita yang berjuang dari awal, ya kita yang berkeringat siang dan malam, bukan hanya waktu gitu kan, bahkan semua energi kita terkuras untuk itu. Kok bisa, maaf ya, jadi enggak ketika maaf ya, jadi saya mungkin mudah-mudahan kawan-kawan partai yang lain jangan ada yang tersinggung juga kan masalah ini gitu kan. Ya silakan kita rebut bersama. Ini masih baru tahapan. Ini kita baru membuktikan ke masyarakat bahwa Golkar dengan P3 sudah membangun komunikasi politik. Itu maksudnya gitu loh. Membangun komunikasi politik. Itu sudah intinya, membangun komunikasi. Saya baca dan Golkar sudah P3 juga seperti itu. Ya? Membangun komunikasi politik. Sudah kita bangun gitu sesuai dengan perintah itu gitu. Jadi ini baru ibarat main bola, ini baru set awal lah. Menit-menit awal di dalam ini baru tahap awal, tahap pemula. Jadi saya menangkap bahwa nawaitu Golkar, nawaitu P3, nawaitu kawan-kawan koalisi yang lain ini baik semua. Tujuannya satu, memenuhi keinginan masyarakat dalam mendapatkan figur yang layak secara berproses dan sesuai aturan untuk jabatan wakil gubernur. Bukan seperti itu Pak. Iya. Jadi saya tambah sedikit ya. Jadi biar tidak ada mungkin masyarakat menilai kan untuk menilai ini baru proses ya. Iya, baru proses. Karena ini politik tentu berproses. Tentu ada tahapan-tahapannya. Ini baru proses gitu. Proses politik memang harus berproses gitu. Ya, kan dinamis politik ini. Pada hari ini kita punya keputusan seperti ini, serasa besok bisa dirubah. Hari ini kita berkawan, besok kita berlawan. Serasa dalam politik sah-sah saja. Hari ini kita sayang sama mereka, besok yang kita sayangi itu melawan sama kita. Serasa itu sah-sah saja dalam politik. Dan itu dilakukan. Ya tergantung kita semua gitu. Sekarang bagaimana kita memandang? Jangan kita terpaku dengan, jangan kita ada ketergantungan sama orang lain gitu. Karena yang punya partai ini kita gitu. Iya. Kita yang menentukan gitu.
jangan orang yang menentukan. Nah, itu maksudnya Pak Andi Rusli. Ayolah yang 6 ini kita mainkan nih bareng nih untuk jadi satu kesatuan yang baik untuk kepentingan masyarakat. Baik kawan KWK, banyak hal yang kita bincangkan dengan Pak Ahmad Fikri, tetapi dari apa yang dia sampaikan tadi saya mau memberikan sebuah narasi yang sangat bagus, bahwa berpolitik itu memang butuh kedewasaan, dan kedewasaan itu kuncinya adalah komunikasi. Nah, politik yang dijalankan dengan komunikasi yang baik, saya yakin hasilnya juga maksimal. Bukan seperti itu, Pak? Ya betul, Pak. Seperti apa yang disampaikan dari awal tadi, ya kuncinya ini komunikasi. Ya, komunikasi, ya, edukasi politik sesuai dengan surat yang telah diberikan, telah disampaikan, diinstruksikan oleh ketua kita masing-masing. Polisi membangun komunikasi politik dengan partai koalisi, membangun komunikasi politik dengan Bupati Kampar, karena beliau yang make gitu. Ini kan dia kan mencari istri. Iya. Nah, tentu kita harus, partai-partai koalisi harus paham akan hal itu. Ruhnya itu harus. Ini wakil bupati loh. Wakil bupati ini sudah ada tugas yang sudah diatur oleh undang-undang. Jadi berpikirnya jangan macam-macam lah. Jangan macam-macam gitu. Maksudnya mungkin jangan dikunci posisi jabatan wakil itu untuk proses politik berikutnya. Enggak, ini proses ini. Enggak, maksudnya 2002. Siapa yang jadi wakil dia akan jadi ini nanti. Enggak, ini kita ini kan Partai Golkar ini kan dari awal Pak Gubernur. Nah, Pak Gubernur, siapa cerita dikit, mohon maaf ya Pak Anderson ya. Pak Gubernur Pak Haji Samsuar dari awal sudah memanggil kami bertiga. Ya, saya Pak. Di internal ya. Maksudnya internal, memanggil dalam kapasitas internal. Enggak, ini belum kapasitas beliau ketika itu belum sebagai ketua Golkar gitu. Sebagai pemerintahan. Iya. Karena beliau adalah pembina lah. Beliau adalah gubernur perpanjangan tengah pusat. Beliau kan amanah undang-undang. Tentu beliau di Kampar jadi ini ada kekosongan, tentu beliau sebagai penyanyi pusat, sebagai gubernur pembina partai politik, ya tentu punya kewajiban untuk menyampaikan amanah itu, amanah undang-undang. Dipanggilnya Pak Bupati, dipanggilnya saya, Pak Bupati, Pak Ketua DPRD. Ketika itu saya masih Ketua DPRD. Nah, jadi cendejitas gitu. Jadi komunikasi beliau, saya sangat luar biasa gitu kan, sama beliau komunikasi itu jalan gitu kan, sudah mengingatkan dari awal, belum berupa surat, mengingatkan, secara lisan sudah diingatkan sebagai beliau sebagai gubernur perpanjangan pusat, sebagai pembina partai politik sudah menjalankan. Beliau kan pakar, ahli dalam masalah aturan-aturan, dia kan pamong gitu, dia itu paham dengan aturan-aturan itu sudah berjalan dari awal, dari nol beliau secara lisan. Setelah itu beliau mengirimkan surat sebagai gubernur juga kepada pemerintahan kabupaten, kepada bupati, 2 kali kalau nggak salah gitu, sudah menjalankan amanah itu, amanah undang-undang, menjalankan undang itu. Saya rasa ini tugas gubernur sudah sangat luar biasa, sudah maksimal. Tergantung kita lagi gitu, kabupaten kita gitu. Nah, ini disitulah gubernur menilai bahwa pemerintahan di Kabupaten Kampar ini respon nggak dengan himbauan-himbauan itu. Pak Gubernur juga bukan hanya menerima informasi-informasi dari kader-kader, dari orang-orang politik, beliau juga punya jaringan yang banyak setiap daerah, mungkin sampai ke desa. Itu banyak informasi-informasi yang beliau dengarkan, yang beliau serap gitu. Baik Pak Ahmad Fikri, itu yang terpenting dari apa yang beliau sampaikan tadi. Saya tadi ketika memasuki rumah Pak Ahmad Fikri ini, dari pintu samping itu lihat ada no smoking. Biasanya kan tulisan no smoking itu warnanya merah, tapi di rumah ketua DPD Golkar warnanya itu hijau. Enggak ada no smoking. Hijau, memang suka dengan hijau Pak. Kuning memang dengan hijau. Ya kan ada di rumah ini, kan ada ruangan-ruangan. Enggak, kuning dengan hijau itu cocok. Kuning dengan hijau itu cocok. Enggak, itu hanya kebetulan aja tuh. Kebetulan. Pak Andi.
Oh, masalah tulisan ini Nah, ini bukan masalah tulisan, Pak, masalah warna. Hijau dengan kuning. Iya, masalah warna ya, iya. Itu pas kebetulan di mana-mana kan juga seperti itu kan. Warna bukan hanya di rumah kita aja. Di mana-mana juga seperti itu. Tapi hijau dengan kuning ini kelihatannya adem, Pak. Ya, kita memang dari awal kan kita juga hijau dengan kuning kita kan. Adem. Ini pas kebetulan gitu. Ini pas kebetulan aja warna hijau di situ. Oh, atau mata saya yang melihat beda ya. Karena memang saya di mana-mana tempat saya nggak nyambung tadi, baru saya ingat lagi. Di mana-mana tempat kan saya selalu perhatikan tulisan no smoking itu merah kan, merah putih. Saya melihat di rumah kediaman ketua DPD Golkar yang notabene warna kuning, ini warna hijaunya hidup. Kelihatan ada warna putihnya juga gitu. Dan semuanya gitu. Artinya apa, kita dalam rangka untuk membangun komunikasi, ya kan, biar ada kesejukan juga, ya. Kita mengharapkan kesejukan, ya. Jangan masyarakat menilai kita hanya persoalan wakil, susah untuk menentukan. Masalah bupatinya kita lebih mudah untuk menyelesaikannya. Nah, tentunya masyarakat menilai masalah wakil adalah masalah yang lebih kecil dibandingkan masalah memilih bupati. Kenapa tidak? Gitu. Ya, kita kembali pada anggaran dasar rumah tangga masing-masing partai kan. Sebagai partai pengusung Ajis Catur dan juga dengan latar belakang warna yang berbeda, spirit kebersamaan itu harus muncul kembali. Ya, yang kita akan seperti itu. Jangan ada nanti bahasa-bahasa penilaian dari kawan-kawan polisi bahwa Golkar dengan bertiga itu jalan sendiri, tidak. Ini sesuai dengan surat, hanya menjalankan surat dari DPD 1, jangan salah paham. Jangan salah. Membangun komunikasi. Mulai biar masyarakat tahu, biar rakyat tahu, gitu kan, bahwa sudah mulai ini suatu bentuk keseriusan Partai Golkar. Dan juga sebagai bentuk pendidikan politik yang baik bagi masyarakat. Artinya dalam rangka ya pendewasaan lah buat kita semua. Ini kan berproses, dalam politik ini kan berproses kan. Kita mengenal Kampar adalah kota yang memiliki tokoh-tokoh politik yang cukup mumpuni. Dan kita berharap pemilihan wakil bupati ini mereka para pelaku atau aktor-aktor politik mampu menerjemahkan ruh itu menjadi sebuah proses yang sangat dewasa dalam setiap aktivitas politik yang dilakukan di tengah masyarakat. Baik Pak Ahmad Fikri, ini episode pertama kita untuk berdiskusi. Tentu selanjutnya akan kita kupas lagi hal-hal penting sebenarnya. Tadi saya belum menyampaikan. Ya, silakan Pak. Ya, menyampaikan tadi terpotong tadi. Ya, bersabar masyarakat untuk menunggu proses ini, tahapan ini. Insya Allah mudah-mudahan kami akan lebih cepat, ya, bergiat untuk melakukan komunikasi publik sesama partai koalisi. Ya, atas segala kekurangan kami kekhilafan dalam, kalau ada kata-kata kami yang kurang tepat mungkin dalam wawancara ini, Pak Andi Rusmia tentunya kepada masyarakat Kampar juga partai koalisi untuk mohon dimaafkan. Maaf, wabillahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat masyarakat Kampar. Demikian kawan KWK wawancara kita dengan Pak Ahmad Fikri, mantan Ketua DPRD Kampar yang juga Ketua DPD Golkar Kabupaten Kampar. KWK konsisten untuk memberikan informasinya kepada masyarakat. Kita tunggu liputan berikutnya pada edisi selanjutnya dengan tokoh-tokoh partai politik termasuk dengan Pak Haji Ahmad Fikri. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.